Amin. Haleluya. Sama-sama angkat tanganmu dua-dua di rumahmu masing-masing. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan aku berserah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan aku berserah. Ketik di kolom komentar, aku mau belajar berserah. Amin. Teman-teman di TikTok, teman-teman Instagram, teman-teman di Facebook maupun di Zoom, ingatlah apapun yang terjadi dalam hidupmu, belajar untuk berserah. Kita berserah bukan menyerah. Bedanya kalau berserah dengan menyerah adalah berserah tanda kita percaya penuh bahwa hidup kita Tuhan yang tuntun. Alkitab katakan firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kata lain Tuhan yang mengarahkan langkah kita step by step. Tetapi kalau menyerah kita tidak tahu berbuat apa-apa dan kita tidak lakukan apa-apa. Sehingga pada akhirnya kita nggak bisa, Tuhan aku nggak tahu mesti buat apa. Aku nggak ngerti mesti buat apa. Udah kayak aku quit aja, aku keluar aja deh. Aku udah gak ikut Tuhan lagi. Itu kau menyerah. Engkau tidak berani berhadapan dengan masalah. Ingat, masalahmu tidak lebih besar dari Tuhan. Ketik di kolom komentar, aku masih punya Tuhan yang lebih besar dari masalah. Amin. Engkau yang hari-hari ini dihadapi dengan pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan, tantangan hidup apapun, engkau masih punya Tuhan yang besar, yang sanggup menyelesaikan masalah. Bagianmu, angkat tangan, belajar untuk berserah. Ketika kita angkat tangan, di situ Tuhan turun tangan dalam hidup kita. Amin. Yes. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kita akan lihat sama-sama Bilangan pasal 26. Bilangan pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat terakhir, ayat 65. Ya, satu pasal ini kita akan baca bersama-sama. Saudara, karena ini adalah sensus kedua dari perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Kita lihat Bilangan 26 ayat 1 sampai dengan ayat terakhir ayat 65. Sesudah itulah itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan kepada Eleazar anak Imam Harun. Hitunglah jumlah segenap umat Israel yang berumur 20 tahun ke atas menurut suku mereka, semua orang yang sanggup berperang di antara orang Israel. Lalu berkatalah Musa dan Imam Eleazar kepada mereka di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Jericho. Hitung semua jumlah semua orang yang berumur 20 tahun ke atas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, inilah orang Israel yang telah keluar dari tanah Mesir. Baru masuk nih. Mulai diperhitungkan semuanya ya. Ayat 5. Ruben ialah anak sulung Israel. Bani Ruben ialah dari Henok, kaum orang Henok, dari Palu, kaum orang Palu, dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Karmi, kaum orang Karmi. Itulah kaum-kaum orang Ruben dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 43.730 orang. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan. Jadi dibacakan, ya kan, ketika ini punya keturunan ini punya kaum ini ketika mereka memberontak, ini ketika mereka jadi kepala batu, iya kan? Semua dibacakan, semua ada jejaknya. Semua ada historinya. Apapun yang saudara dan saya buat, semua dibacakan, semua terlihat, semua terbuka. Ya, ayat 10. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati bersama-sama dengan Korah, ketika kumpulan itu mati, ketika 250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Ya. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Bani Simeon menurut kaum mereka ialah dari Nemuel, kaum orang Nemuel, Yamin, kaum orang Yamin, dan Yakin, kaum orang Yakin. Dari Zera, kaum orang Zera, dan dari Saul, kaum orang Saul. Itulah kaum-kaum orang Simeon, 22.200 orang. Banyaknya. 15. Bani Gad menurut kaum mereka ialah dari Zefon, kaum orang Zefon, dari Hagi, kaum orang Hagi, dari Syuni, kaum orang Syuni, dari Osni, kaum orang Osni, dan dari Eri, kaum orang Eri. Dari Arod, kaum orang Arod, dan dari Areli, kaum orang Areli. Itulah kaum-kaum Bani Gad.
Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 40.500 orang. Anak-anak Yehuda ialah Er dan Onan, tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan. Dibacain ya saudara ya. Bani Yehuda menurut kaum mereka ialah dari Shela, kaum orang Shela, Peres, kaum Peres, dan Zerah, kaum orang Zerah. Bani Peres ialah dari Hezron, kaum orang Hezron, dan dari Hamul, kaum orang Hamul. Itulah kaum-kaum Yehuda, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 76.500 orang. Bani Isakar menurut kaum mereka yang dari Tola, kaum tertolak, Pua, kaum orang Pua, dari Yasub, kaum orang Yasub, dan dari Simrom, kaum orang Simron. Itulah kaum-kaum Isakar, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.300 orang. Bani Zebulon menurut kaum mereka ialah Seret, kaum orang Seret, dari Elon, kaum orang Elon, dan dari Yehleel, kaum orang Yahleel. Itulah kaum-kaum orang Zebulon. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 60.500 orang. Keturunan Yusuf menurut kaum mereka ialah Manasye dan orang Efraim. Bani Manasye ialah Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Inilah Bani Gilead, dari Leser, kaum orang Leser, dari Helek, kaum orang Helek. Dari Asriel, kaum orang Asriel, dari Esekem, kaum orang Sekem, dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Adapun Zelafehat dan bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama anak-anak perempuan Zelafehat adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirsa. Itulah kaum-kaum Manasye. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 52.700 orang. Inilah Bani Efraim menurut kaum mereka. Dari Sutela, kaum orang Sutela. Dari Beker, kaum orang Beker. Dari Tahan, kaum orang Tahan. Dan inilah Bani Sutela dari Eran, kaum orang Eran. Itulah kaum-kaum Bani Efraim. Dan orang-orang yang dicatat mereka berjumlah 32.500 orang banyaknya. Itulah Bani Yusuf menurut kaum mereka. Bani Benyamin menurut kaum mereka ialah dari Bela, kaum orang Bela, Asibel, kaum orang Asibel, dan Ahiram, kaum orang Ahiram. Dari Sefufam, kaum orang Sefufam, dan dari Hufam, kaum orang Hufam. Dan anak-anak Bela ialah Aret dan Naaman. Dari Aret, kaum orang Aret, dari Naaman, kaum orang Naaman. Itulah Bani Benyamin menurut kaum mereka, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 45.600 orang. 42. Inilah Bani Dan menurut kaum mereka, Suham, dan kaum orang Suham itulah kaum-kaum, dan menurut kaum mereka segala kaum orang Suham, orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 64.400 orang. Bani Asher menurut kaum mereka ialah Yimna, kaum orang Yimna, Yiswi, kaum Yiswi, dan dari Beria, kaum orang Beria. Mengenai Bani Beria, dari Heber, kaum orang Heber, dari Malkiel, kaum orang Malkiel. Dan nama anak perempuan Asher ialah Serah. Itulah kaum-kaum Bani Asher, dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 53.400 orang. Bani Naftali menurut kaum mereka ialah dari Yasel, kaum orang Yasel, dari Guni, kaum orang Guni, dari Yazer, kaum orang Yazer, dan dari Shilem, kaum orang Shilem. Itulah kaum-kaum Naftali menurut kaum mereka, dan orang-orang dicatat dari mereka berjumlah 45.400 orang. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel 601.000 ya totalnya saudara. Itulah orang-orang yang dicatat dari orang Israel 601.730 orang banyaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Jadi pembagian rata. Kepada nama-nama yang dicatat, dibagikan tanah itu. Kepada yang besar jumlahnya harus engkau memberikan kepada milik pusaka yang besar. Kepada yang kecil jumlahnya harus engkau memberikan milik pusaka yang kecil. Kepada setiap suku sesuai dengan jumlah orang-orang yang dicatat haruslah diberikan milik pusaka. Jadi setelah semua disortir, semua dihitung, semua dapat jatah masing-masing. Rata, yang besar dapat yang besar, yang kecil dapat yang kecil. Ayat 55. Tetapi tanah itu harus dibagikan dengan membuang undi. Menurut nama suku-suku nenek moyang mereka, haruslah mereka mendapat milik pusaka. Apa yang Tuhan janjikan itu yang digenapi. Ya, sehingga mereka semua dapati apa yang menjadi janji Tuhan. Ayat 57. Inilah orang-orang yang dicatat dari orang Lewi menurut kaum mereka. Jadi orang Lewi ini yang terakhir dibacain ya.
Dari Gerson kaum orang Gerson, dari Kehat kaum orang Kehat, dari Merari kaum orang Merari. Inilah kaum-kaum Lewi, kaum-kaum Libni, kaum orang Hebron, kaum orang Mali, kaum orang Musi, kaum orang Korah. Adapun Kehat beranakan Amram, dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi, dan dilahirkan bagi Lewi di Mesir, dan bagi Amram perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam, saudara mereka yang perempuan. Pada hari lahir Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar, tetapi Nadab dan Abihu mati ketika mereka mempersembahkan persembahan api yang asing ke hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang dicatat dari mereka berjumlah 23.000 orang. Semuanya laki-laki berumur 1 bulan ke atas, sebab mereka tidak dicatat bersama-sama dengan orang Israel. Jadi dibedakan, dipisahkan, karena mereka tidak diberikan milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Ayat 63. Itulah orang-orang yang dicatat oleh Musa dan Imam Eleazar ketika keduanya mencatat orang-orang Israel di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Ini adalah sensus yang kedua. Ya, ketika mereka akan membagi-bagikan apa yang menjadi bagian mereka sebagai tanah perjanjian, ya. Ayat 64, di antara mereka tidak ada terdapat seorang pun yang dicatat Musa dan Imam Harun. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir di dalam sensus yang pertama di padang gurun Sinai, tidak ada seorang pun. Kita katakan selain dua orang ini, ya. Ketika keduanya mencatat orang Israel di padang gurun Sinai, sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka, pastilah mereka mati di padang gurun. Dari mereka tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain dari Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudara dikasih dalam Tuhan, di pasal yang ke Bilangan pasal yang ke-6 berapa nih? 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat 65 ini adalah sensus yang kedua, ya. Di sensus yang kedua ini orang-orang yang keluar dari Mesir hanya dua orang yang ikut di luar Musa dan Harun, ya, hanya dua orang. Yaitu siapa? Yosua dan Kaleb. Karena di sensus yang pertama sudah dikasih dalam Tuhan, mereka tidak lagi ada yang masuk dalam tanah perjanjian. Digenapi apa yang Tuhan janjikan. Digenapi apa yang Tuhan firmankan. Bahwa dari mereka tidak ada yang masuk. Kecuali Yosua dan Kaleb. Bahkan Harun dan Musa pun tidak. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan kita lihat ya. Jadi sensus pertama diadakan di Padang Gurun Sinai. Itu tercatat dalam bilangan pasal yang pertama. Dan bilangan pasal 26 ini sensus yang kedua. Dibacakan lagi. Dan sejarah dalam perjalanan itu dibacakan. Oh, si ini memberontak, si ini melawan, si ini dimakan oleh bumi, tanah membelah tanahnya, ini melakukan ini kerjakan ini. Semua dibacakan di sana. Jadi ketahuan, oh dia dari sukunya ini, dia dari keluarga ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya. Nah, saya mau kita lihat sama-sama kembali dalam bilangan pasal 32, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya, dua ayat. Bilangan 32 ayat 11 sampai 13 bilang begini. Bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat. Dan ini perkataan Tuhan, tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak, Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan udah ingatkan bahwa mereka ini yang keluar dari tanah Mesir, di sensus yang pertama, mereka tidak akan ada yang masuk ke tanah yang aku janjikan pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Karena mereka tidak mengikut Tuhan sepenuh hati. Ayat selanjutnya, kecuali Kaleb bin Yefunda orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis semua mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Jadi waktu, saudara perhatikan, waktu akan memproses hidup kita, apakah kita tetap taat dan setia mengikut Tuhan sepenuh hati. Sama-sama bilang sama saya, waktu yang akan membuktikan. Ketik di kolom komentar, waktu yang akan membuktikan. Ada masalah engkau tetap bertahan atau ada masalah engkau mundur dari pelayanan. Ada tantangan engkau tetap bertahan dan maju, ada tantangan engkau
lari dari panggilan, waktu yang akan membuktikan. Dalam perjalanan ini 40 tahun, itu sebabnya kenapa mereka terus berputar 40 tahun, supaya habis satu generasi ini. Karena generasi ini ada generasi yang memberontak, generasi-generasi yang kepala batu, generasi-generasi yang gak mau diatur. Itu sebabnya ketika mereka habis semua, baru mulai Tuhan sensus ulang. Ya, Tuhan data kembali. Oleh karena apa? Oleh karena orang-orang ini nggak mau diatur. Alkitab katakan mereka tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi pesan ini disampaikan Tuhan kepada mereka, generasi-generasi yang baru, angkatan yang baru di sensus penduduk yang kedua. Disampaikan, mereka tidak masuk karena mereka tidak mengikut Tuhan sepenuh hati. Bahkan diingatkan oleh Musa, disampaikan oleh Tuhan untuk bangsa Israel yang masuk dalam sensus yang kedua ini. Ada satu perkataan untuk mereka selalu menjaga hati. Untuk selalu ingat, untuk selalu sadar diri. Karena pesan ini tidak disampaikan kepada Tuhan ketika ada di sensus yang pertama. Lihatlah Ulangan pasal yang ke-6 ayat 10 dan ayat 11. Ulangan 6 ayat 10 dan 11 bilang begini, perhatikan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar, baik, yang tidak kau dirikan. Lihat, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitan yang tidak kau tanami. Apabila engkau sudah makan menjadi kenyang, maka engkau jangan lupa kepada Tuhan Allah. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam sensus yang kedua ini Tuhan ingatkan nanti ketika engkau masuk dalam tanah perjanjian, tanah yang kujanjikan kepadamu, untuk engkau duduki, engkau mendapatkan sesuatu yang diberikan kepadaku, bukan hasil kerjamu. Engkau tinggal masuk ke sana, tetapi engkau harus belajar dari peristiwa yang pertama, orang-orang tuamu dulu yang tidak masuk ke sana. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan berfirman mengingatkan mereka, maka Tuhan mengingatkan masa lalunya untuk apa? Untuk belajar dari masa lalu. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus belajar dari masa lalu. Bukan terikat dengan masa lalu, tapi belajar dari masa lalu. Ada banyak dari kita masa lalu kita gagal. Ada banyak dari kita pernah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun kita sudah move on. Kita sudah beranjak. Kita sudah tinggalkan masa lalu kita. Engkau ada ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Karena itu jangan ingat-ingat lagi masa lalumu. Tapi belajar dari masa lalu. Apa yang kenapa kemarin aku gagal? Kenapa kemarin aku jatuh? Belajar untuk agar tidak lagi mengulangi masa lalumu di masa depan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Jangan sampai kegagalanmu itu menjadikan engkau trauma. Tapi jadikan kegagalanmu sebagai sebuah pembelajaran untuk tidak lagi engkau ulangi di hari ke depan. Bangsa Israel generasi yang pertama, saudara yang dikasih dalam Tuhan failed semua. Dua, hanya Musa, Yosua, dan Harun. Hanya Yosua dan Harun. Mereka diizinkan Tuhan masuk karena mereka Alkitab katakan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan bangsa Israel di sensus yang kedua, generasi yang selanjutnya diingatkan Tuhan. Ingat, belajar dari yang kemarin. Ketika engkau memasuki tanah perjanjian, tanah yang kau tidak dirikan, tanah yang tidak engkau air, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Ingatlah bahwa pernah ada terjadi sesuatu yang dahsyat sebelum kemarin. Sehingga akhirnya kita belajar dari pengalaman ini untuk maju, belajar dari pengalaman masa lalu kita untuk bertindak ke depan, dan pada akhirnya kita selalu maju untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Ya, kalau Tuhan izinkan sesuatu, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan pergumulan, belajar untuk melakukan yang terbaik. Dan kita lihat masa lalu kita bukan sebagai sesuatu yang membuat kita trauma, tapi belajar untuk melihat segala sesuatu untuk belajar. Apa yang saya harus benahi, apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya perbaiki, sehingga semakin hari hidup saya semakin berkenan kepada Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur ketika kami belajar firman-Mu, kami diingatkan
akan segala sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Dan apa yang Tuhan katakan, Tuhan firmankan, itu yang pasti digenapi oleh Tuhan. Hari ini kami belajar dari peristiwa bangsa Israel di generasi yang kedua, di sensus yang kedua, mereka yang memasuki tanah perjanjian. Kami diingatkan bahwa waktu yang akan menentukan segala sesuatunya. Waktu yang akan menentukan kesetiaan kami dalam kami mengiring Tuhan. Apakah benar-benar kami mengikut Tuhan sepenuh hati? Waktu yang akan menentukan. Namun di sisi lain kami juga belajar bagaimana kegagalan-kegagalan kami di masa lalu. Kejatuhan-kejatuhan kami di masa lalu. Itu membuat kami memperlengkapi diri kami untuk semakin bijaksana, semakin mengandalkan Tuhan. Bukan menjadi sesuatu yang membuat kami trauma, membuat kami takut. Tuhan tolong hambamu bersama-sama ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang hari ini bergabung dalam doa pagi online ini. Biar setiap kami terus diperlengkapi. Setiap kami terus dituntun, diarahkan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau. Sehingga kami dibawa Tuhan masuk dalam seluruh rencana dan rancangan Tuhan yang akan Tuhan genapi dalam hidup kami. Hambamu berdoa dan hamba mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan satu persatu. Biarlah Tuhan dapati kami tetap terus setia mengiring Tuhan waktu yang akan menentukan. Sampai Tuhan panggil kami pulang, kami mau tetap terus mengiring Tuhan. Sampai Tuhan panggil kami pulang, kami mau tetap terus ikut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan. Biar satu persatu umat Tuhan, Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong kami sehingga kami belajar dari kegagalan kami. Kami belajar dari kejatuhan kami untuk membenahi diri kami di kemudian hari. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin mencintai Tuhan. Kami ucapkan berkat buat setiap apa yang menjadi pergumulan umatmu. Satu persatu Tuhan memberkati. Bergumul dalam rumah tangga, mereka yang bergumul dalam bisnis, usaha, pekerjaan mereka, mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka, mereka yang bergumul dengan ekonomi mereka. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami mau belajar berserah, kami mau belajar percaya karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada anugerah, selalu ada kemurahan Tuhan bagi kami. Satu persatu Tuhan jamah. Tuhan tuntun langkah kami. Sehingga biarlah kami selalu hidup memuliakan Tuhan. Bapak memberkati juga setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan jaga secara khusus hamba berdoa buat orang-orang muda itu. Mereka yang bergabung dalam doa pagi online, Tuhan jaga hati dan hidup mereka. Tetapkan langkah mereka, tuntun jalan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan beri mereka hati yang mencintai Tuhan Yesus. Hati yang hidup dalam takut akan Tuhan. Bahkan hamba berdoa, hari depan yang penuh harapan, diberkati masa depan dan studi mereka, diberkati jalan-jalan hidup mereka, dijauhkan dari segala pergaulan yang buruk, niat orang jahat, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ada perlindungan kuasa Tuhan memagari membentengi kami. Kalau ada anak-anak Tuhan pagi hari ini berdoa bagi anak-anak mereka, mereka yang berdoa bagi anak-anak mereka dimanapun mereka berada. Mungkin anak-anak mereka hari-hari sedang terhilang jauh dari Tuhan. Tuhan, kami satukan hati kami, jamah setiap mereka Tuhan. Sehingga anak-anak mereka kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Kami juga berdoa buat jiwa-jiwa yang mungkin belum mengenal Yesus, yang pagi hari ini bergabung dalam doa pagi online. Dan mereka rindu didoakan secara khusus jika itu adalah dirimu. Letakkan tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa secara khusus buat jiwa-jiwa ini. Mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka rindu didoakan. Hari ini hamba berdoa bagi mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada. Tuhan tuntun mereka. Terangi langkah mereka. Sebab engkaulah cahaya. Engkaulah terang. Engkau menerangi hati nurani mereka. Engkau menerangi pikiran mereka. Dan biarlah Tuhan jamah hidup mereka. Mereka datang kepada Tuhan. Menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan mau. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa pakai wadah doa pagi online ini untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, untuk datang kepadamu, untuk memberkati setiap umat Tuhan agar tetap kuat di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami berdoa di tempat kami masing-masing, mengucapkan berkat. Diberkatilah kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati. Provinsi daerah kami diberkati, Indonesia diberkati, bangsa negara di mana kami tinggal diberkatilah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar ada anugerah, biar ada kemurahan Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kota diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan dalam memimpin bangsa dan kota kami. Tuhan tolong dalam pemilihan nanti Tuhan. Baik pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Kami serahkan dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah Tuhan memberkati. Sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami yang memilih Tuhan beri hikmat. Tuhan beri tuntunan dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biarlah sepanjang minggu berjalan ini kami hidup memuliakan nama Tuhan. Sepanjang hari ini kami berjalan dalam kekudusan. Kami berjalan dalam kuasa. Kami berjalan dalam perkenanan Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, belajar dari setiap pengalaman hidup dan berubahlah untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudusnya akan menolong kita, akan memampukan kita untuk selalu hidup memuliakan nama Tuhan. Karena kesetiaanmu dalam mengiring Tuhan, itu akan teruji oleh waktu. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.